Baik, Ibu sekalian, peserta konver untuk agenda yang kedua, yaitu terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, baik itu dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Yang saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Doa yang terbaik semoga kita selalu dalam sehat dan selalu senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu peserta atau anggota komunitas belajar selain dari ibu tiga dimensi sama pembelajaran Tiko yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penerapan atau implementasi pembelajaran berbasis proyek di sekolah, utamanya untuk memfasilitasi pembelajaran bermuka, yang mana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar. Jadi dalam kesempatan kali ini bagaimana kita itu dalam belajar itu tidak harus membuat RPP sendiri, tidak harus melaksanakan pembelajaran itu sendiri. Jadi sekarang itu kita disuruh kolaborasi. Nah, dengan pada komunitas belajar ini kita diminta untuk berkolaborasi merancang pembelajaran. Jadi besok-besok lagi jangan pusing ibu-ibu. Kan kemarin ibu-ibu kan ada yang saya taruh aja lagi. Kan kemarin ibu-ibu ada yang pusing. Kami udah merdeka nih. Gimana? Di dalam konver ini atau di dalam KBS ini kita bersama-sama berkolaborasi merancang pembelajaran. Tidak hanya untuk saya, tapi untuk semua guru. Kalau ada masalah kita diskusikan di sini. Nah, bagaimana tentang tema kita hari ini? Biasanya kalau proyek itu kan di P5 ya, Bapak ya. Jadi kalau pembelajaran itu tidak harus di P5, tapi bisa diintegrasikan ke pembelajaran di dalam kelas. Contoh, biasanya ini bisa dilakukan untuk kelas tinggi. Contoh, anak disuruh membuat penelitian. Seperti kan kalau ada kemarin penggunaan bentuk besar, kan? Itu bisa jadi proyek yang mana dalam proyek itu nanti bisa dibentuk atau sesuatu yang menjadi proyek. Nah, judul kita hari ini adalah implementasi pendidikan gerak untuk fase C kelas 6. Jadi saya membuat proyek untuk kelas 6 yang temanya adalah bangun jiwa raga. Jadi ini adalah upaya saya untuk membuat pembelajaran proyek di kelas 6 melalui kegiatan pembelajaran gerak di pelajaran Eropa. Dan nanti saya minta peran dan kolaborasi dari khususnya wali kelas, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di kelas-kelas yang lain juga. Latar belakangnya adalah bahwa hari ini anak-anak itu sudah banyak yang kenal gadget, ya. Jadi kalau sudah kenal gadget, yang ada dia tidak bergerak lagi. Kalau sudah pegang HP, ya kan? Nah, dia pasti duduk sampai lama-lama, berbaring sampai lama-lama. Jadi tugas geraknya itu jadi berkurang. Nah, ini kenapa anak-anak dikasih proyek untuk membuat gerak atau proyek ini ditunjukkan supaya anak itu bergerak. Jadi meninggalkan HP, gadgeting, supaya nanti tidak bergerak untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, selanjutnya tujuan programnya adalah ini. Ya, karena nanti dalam proyek itu dibagi kelompok, maka di situ diharapkan memenuhi atau mencakup beberapa kriteria seperti nanti mereka bisa saling mengusulkan pendapatnya dalam kelompok. Ini voice, choice, dan ownership atau komunikasi. Sehingga ketika dia dikasih proyek, nanti bertanggung jawab dengan proyeknya masing-masing sesuai kelompok. Nah, itu tujuannya. Dan tujuan secara luasnya yaitu meningkatkan keterampilan motorik. Jadi proyek dalam kali itu mereka membuat senam.
Dia nanti dikasih tahu gerakan-gerakan senamnya. Setelah itu mereka merangkai gerakan senamnya sendiri. Habis itu dipraktekkan. Proyeknya adalah nanti mereka begitu praktek divideokan. Nah, produknya itu video itulah nanti. Nah, apakah bisa di pelajaran lain? Oh, bisa sekali. Ya, apalagi di pelajaran IPA, pelajaran ya khususnya di IPA atau matematika. Nah, apa saja capaiannya? Yang pertama, untuk langkah pertama, siswa itu dikasih tahu dulu ya melalui sumber digital maupun digital gerakan-gerakan senam. Jadi ini saya dulu ya sebagai contoh. Nanti besok bisa diterapkan di kelas ibu di kelas masing-masing. Langkah-langkahnya yang pertama adalah siswa itu mengidentifikasi gerakan-gerakan senam. Hasil yang diharapkan siswa mampu mengidentifikasi menulis. Jadi ketika dia sudah melihat gerakan senam, ditulisnya namanya apa, gerakannya bagaimana. Untuk yang kedua, setelah menulis dia merangkai gerakannya. Jadi satu-satu gerakan itu dirangkai untuk satu senam. Kan kalau senam itu kan beberapa gerakan kan. Nah, itu mereka menggabungkan itu menyusun rangkaian gerakan senam irama itu secara berkelompok di dalam kelompok masing-masing. Nah, itu proyek yang kedua atau langkah yang kedua. Nah, mereka nanti dibagi kelompok dalam tahap yang kedua ini, dan hasilnya adalah mereka berdiskusi, diharapkan mampu membuat rangkaian gerakan senam dalam tulisan dan poster. Nah, jadi nanti mereka buat kayak gitu. Jadi nanti ada foto dia, nah, nanti ini gerakan apa gitu, ini dibuat namanya. Itu yang langkah yang kedua. Sedangkan langkah yang ketiga adalah siswa itu setelah mereka menulis, mereka merangkai, mereka mempraktekkan rangkaian gerakan senam yang dibuatnya tadi. Habis itu hasil yang diharapkan itu adalah melakukan latihan dan mampu menghafal mereka itu. Nah, jadi setelah ditulis, dipraktekkan, dihafal gerakannya. Yang terakhir yaitu mereka mendokumentasikan. Jadi dipilihlah nanti mereka pakai seragam yang sama, dipilih musik yang sama. Nah, nanti mereka dibagi juga perannya, ada yang kameramen, ada yang fotografernya, baru ada yang peserta. Nah, yang hasil yang diharapkan adalah video senam tadi. Nah, video itulah nanti yang kita upload ke media sosial, baik itu YouTube maupun media sosial yang lainnya untuk memperkenalkan ke publik. Nah, ini mitranya. Nah, ini mitranya. Ini peran ibu itu di sini nanti dalam proyek. Jadi pelajarannya PJOK, tentu saja saya bekerja sama dengan guru kelas 6. Nah, yang tadinya adalah nanti melihat proyek-proyek yang disampaikan atau dibuat. Nah, apa saja yang dibuat aset yang ada di sekolah yang bisa mendukung proyek saya ini? Yang pertama sekali adalah proyek manusianya. Ya, ada saya, guru PJOK, ada wali kelas, ada anak yang aktif dan ini kelas 6, dan staf lain nanti mungkin kalau staf itu bisa bantu saya untuk campaign dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proyek aset di sekolah yang nanti akan kita lakukan. Salah satunya adalah infokus ini. Nah, infokus adalah sekolah yang bisa. Nah, bagaimana evaluasinya? Jadi setelah mereka dapat proyeknya selesai, nanti saya akan menilai. Nah, jadi di situ akan dinilai proyeknya tadi, bagaimana kesempurnaannya, bagaimana apakah ini sudah ada perlu diperbaikan atau nanti sudah bagus. Nah, jadi ratingnya bisa kita kasih setelah proyeknya selesai. Nah, itu adalah salah satu proyek contoh proyek yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran PJOK. Jadi nanti ini juga bisa dilaksanakan salah satunya juga di agama. Salah satu contohnya adalah bagaimana nanti mempraktekkan atau membuat proyek bersedekah. Nah, bersedekah atau proyek sholat jenazah dan sebagainya itu bisa dibuat, ya. Nah, seperti membuat manekin untuk sholat jenazah, gitu lah. Apa sih namanya? Alat peraga ya. Alat peraga. Nah, itu adalah proyek yang saya susun. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan. Mohon kolaborasi seluruh guru dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya kira itu
penambahan dari saya. Kira-kira ada nggak umpan balik dari Bapak Ibu yang untuk masukan dari saya? Silakan. Silakan Bu, masukan Bu berupa saran untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi setelah selesainya proyek kita itu harus masuk ke media sosial juga. Itu tergantung kita Bu. Tergantung gurunya. Kalau untuk mau memperkenalkan ke publik itu bisa dipublikasikan. Karena itu akan menambah nanti semangat anak-anaknya. Contoh, video kamu kemarin sudah Bapak upload di YouTube nih. Ini link YouTube-nya silahkan tengok. Nanti ada kamu itu sedang bekerja. Gitu. Yang lain juga nanti kan jadi contoh kalau ditengok di grup guru gitu kan. Ini sudah apalagi kalau proyek kelima nggak usah kita bahas ya Bu ya, orang sudah tahu. Pasti pengawas juga sudah jualan gitu, pasti minimal dari kita itu pasti sudah. Tapi untuk P5 yang di kelas, inilah yang perlu kita langsung yang nggak habis ini langsung itu enggak, tapi langsung nanti kita biasakan mengatur. Karena kembali ke pembelajaran yang berpusat pada kesenangan ini. Jadi kalau proyek ini kan siswa yang aktif, tidak kita di depan. Nanti kan di depan, maka tulis, tidak gitu lagi. Tapi kalau proyek nanti kamu buat ini, silakan bekerja dalam kelompok. Nanti setelah diskusi nanti begini. Jadi anak yang aktif. Tapi ini sekali lagi saya ingin bawain, ini bisa dilaksanakan untuk kelas yang tinggi dulu, coba. Karena kalau kelas 1, 2, 3 sama-sama kita tahu keterbatasannya ada. Ada lagi Bu? Ada? Nah, kalau tidak ada, saya cukup di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semuanya dan proyeknya bisa terlaksana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana menurut Ibu rancangan pembelajaran berbasis proyek yang dirancang oleh Bapak Yulianto? Ya, menurut saya rancangan yang dibuat oleh Bapak Yulianto itu cukup bagus. Sebab anak-anak bisa bergerak dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak lagi terfokus oleh HP. Kemudian anak-anak dia cukup bersemangat dalam kelompok belajarnya, kemudian pembelajarannya juga cukup menarik. Menurut saya cukup bagus sekali. Harapan Ibu bagaimana Bu? Harapan saya semoga apa yang dirancang oleh Bapak Yulianto ini untuk berjalan dengan baik. Semoga bisa diikuti atau dibuat oleh guru-guru yang lain. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa ya baru ini? Baru. Thank you.